Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para jamaah kuliah subuh Masjid Murtadho yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya yang kita hormati, kita muliakan Ketua DKM kita, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain matalabitul hayatih, para asatidz, para hujjaj, para muallimin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Di antaranya orang tua kita, beliau muallim Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Akhinal Karim Bapak Haji Saifuddin, Bapak Ustadz Sarwani, dan juga para asatidz yang lainnya, para hujjaj, Bapak Ibu semua, jamaah yang mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir, rasa hormat Al-Fakir kepada para Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah hadir di rumahnya Allah ini senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas kajian fikih setiap pertemuan minggu yang keempat, yakni adalah pembahasan sholat. Memang sholat ini kelihatannya sholat ringan atau sederhana, tetapi kalau kita kaji ilmunya, bab sholat ini cukup panjang ya Bapak Ibu. Mungkin di antara kita yang sudah pernah mengkaji ini, anggap saja sebagai pengulangan untuk tadhkirah, mengingatkan kita, karena manusia tempatnya lupa. Tetapi yang belum tahu tentunya adalah penambahan ilmu bagi kita. Pagi ini kita akan membahas tentang fasal yang berhubungan dengan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat, sholat sunnah, sholat mutlak, dan nanti akan bersambung kepada pembahasan fasal sholatul jamaah atau sholat jamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi
berbicara tentang waktu, karena kita mengerjakan sholat ini hubungannya dengan waktu. Kita sudah mengerjakan ibadah-ibadah yang berupa sholat, tetapi pada kajian ini akan memperkuat kita, menambahkan pengetahuan kita ya tentang ternyata bahwa waktu sholat itu tidak semuanya boleh dikerjakan sholat, tetapi apa koyit-koyitnya, apa batasan-batasannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu ya waktunya itu sudah ditentukan. Hadirin para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pasal yang akan kita bahas. Faslun fil awqatil lati tukrahus sholat. Pasal menjelaskan tentang sholat-sholat yang dikerjakan di mana sholat tersebut dianggap atau makruh di dalam waktu tersebut. Nah, makruh itu kan kalau kita pahami Bapak Ibu, makruh ini adalah perkara yang ketika kita kerjakan Allah nggak suka atau dibenci oleh agama, walaupun ketika dikerjakan itu tidak berdosa. Kemudian dalam pembahasan waktu-waktu sholat ini, makruh dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan makruh tanzih, ada yang disebut dengan makruh tahrim. Nah, kalau makruh tanzih ini makruh, perbuatan yang makruh, perbuatan yang ketika dikerjakan tidak berdosa tetapi melanggar etika atau melanggar adab. Contohnya kita makan minum sambil berdiri Bapak Ibu, itu makruh tanzih. Memang tidak dikerjakan itu tidak dosa, tetapi melanggar etika atau melanggar adab. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri ya walaupun nggak dosa, tetapi itu kategori makruh tanzih, artinya melanggar adab, melanggar etika. Ya makan minum sambil berdiri itu kan kurang pantas gitu ya Bapak Ibu ya. Lah kemudian ada yang disebut dengan makruh tahrim. Nah, kalau makruh tahrim ini bentuk larangan-larangan agama, memang ketika dikerjakan itu tidak semata-mata dosa secara qot'i atau ditentukan bahwa itu adalah dosa, tetapi makruh itu sudah atau larangan itu sudah ditetapkan oleh hadis Rasulullah ya, dan di situ multi tafsir, banyak penafsiran, banyak berbagai macam pendapat, maka disebut dengan makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati keharaman atau larangan. Nah, di sini beberapa sholat yang dianggap makruh tahrim ya, ada beberapa waktu yang di situ dianggap makruh tahrim. Nah, di situ di dalam redaksi kitab takrib dikatakan faslun fil awqatil lati tukrahus sholat. Pasal ini menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan sholat. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Jadi ada 5 waktu di mana di dalam waktu-waktu tersebut tidak boleh mengerjakan sholat kecuali sholat tersebut memiliki sebab. Nah, sebab di sini ada sebab mutaqaddim, ada sebab muqorrin Bapak Ibu. Kita contoh masuk yang pertama. Apa saja waktu-waktu di mana kita dilarang makruh tahrim kita mengerjakan sholat, sholat sunnah atau sholat mutlak atau sholat yang lainnya. Yang pertama, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyamsu. Yang pertama ketika kita ini sudah mengerjakan waktu subuh sampai terbitnya matahari Bapak Ibu. Ya kayak begini, kita sudah ngerjain sholat subuh, sudah zikir,
Nah kalau nggak ada faktor-faktor yang menyebabkan tuntutan sholat di waktu-waktu kayak begini, kita ini makruh tahrim, dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah Bapak Ibu. Makanya ba'da subuh itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, adanya qobliyah subuh gitu. Sebelum subuh kita disunahkan sholat sunnah qobliyah. Apalagi masuk masjid Bapak Ibu, kita masuk masjid umpamanya jam 4, sebelum kita sholat sunnah yang lain Bapak Ibu, ingat bahwa masjid ini rumahnya Allah, Baitullah. Setiap orang masuk masjid dianjurkan untuk menghormati masjid, tahiyatul masjid. Maka kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi syaratnya nggak boleh duduk dulu Bapak Ibu. Makanya kita jangan ngerjain sholat sunnah yang lain. Sholat hajat jangan dulu, tahajud jangan dulu, kemudian yang lain jangan dulu. Sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Sebab kalau kita sudah duduk, maka kesunahan tahiyatul masjid hilang. Apakah boleh diulangi lagi Ustadz? Boleh. Kita keluar dulu dari area masjid, baru masuk lagi. Maka kita disunahkan tahiyatul masjid. Umpamanya sehari kita pengen sholat tahiyatul masjid 100 kali Bapak Ibu, boleh, kita bolak-balik aja gitu ya. Nah setiap mau masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, habis itu kita keluar lagi, masuk lagi, sholat sunnah lagi. Jadi memuliakan tempatnya, karena masjid adalah Baitullah, masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita kembali pembahasan tadi tentang sholat yang dimakruh tanzihkan, yang dilarang ketika habis sholat subuh. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, ba'da subuh, sampai kapan kemakruhan itu terjadi? Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari Bapak Ibu. Jadi dari saat tadi kita habis sembahyang subuh sampai nanti matahari terbit, ini nggak boleh sholat sunnah apa-apa gitu. Tapi ada pengecualiannya tadi di atas, illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang memiliki sebab. Nah sebab ini ada dua Bapak Ibu, ada sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu, ada sebab mukorin. Mukorin itu artinya sebab yang bersamaan dengan waktu itu berlangsung dimakruhkannya sholat. Nah sebab muqaddim ini dicontohkan oleh ulama adalah kalfaitah, seperti sholat yang tertinggal. Contoh gini, kita tidur semalaman Bapak Ibu ya, belum sholat isya kita ketiduran, tidur dengan jam 6:30 saking capeknya umpamanya Bapak Ibu ya. Nah bangun-bangun udah jam 5 kurang 5 menit udah azan umpamanya begitu, berarti kita meninggalkan sholat wajib Bapak Ibu. Nah begitu kita bangun, mungkin mandi, wudhu, setelah itu sholat subuh. Nah habis subuh kita boleh sholat lagi, mengkodok sholat yang tertinggal. Berarti ada sebab yang mendahului gitu. Walaupun waktu itu adalah waktu makruh tahrim, dilarang, tetapi boleh mengerjakan sholat karena dia punya sebab mutaqaddim. Contoh lagi yang kedua, umpamanya jam 12 malam, jam 1 malam ada orang meninggal dunia, ba'da subuh harus dibawa ke Jawa, ke Surabaya, ke Sukabumi dan sebagainya. Habis sembahyang subuh ini seolah-olah ada keharusan untuk segera menyolatkan jenazah, maka boleh. Jadi habis sembahyang subuh, habis sholat subuh kita sholat jenazah karena ada sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului Bapak Ibu ya, itu namanya sebab mutaqaddim. Jadi kemakruhan tahrim itu hilang disebabkan adanya sababun mutaqaddimun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebab muqorin. Sebab muqorin ini sebab yang berbarengan ya, kasolatil kusuf wal istisqa dan sebagainya. Umpamanya habis subuh nih Bapak Ibu, ini kita ngelihat gerhana, ini ngelihat bulan terjadi gerhana bulan terjadi jam 5:15 Bapak Ibu ya.
Kita udah sholat subuh, tetapi setelah sholat subuh kan langit masih gelap nih. Nah ternyata terjadi gerhana, terjadi khusuf gitu ya. Ada khusuf, ada kusuf. Kalau kusuf pakai ka, gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kho, itu gerhana bulan, Bapak Ibu. Nah pada saat gerhana itu kan berbarengan waktu yang makruh untuk sholat. Nah habis sembahyang subuh nih mamanya Bapak Ibu, ternyata ada gerhana bulannya itu terjadi gerhana, mungkin sebelumnya udah diumumin sama pemerintah, maka boleh walaupun tadinya makruh tahrim, maka makruh tahrim itu hilang dengan sendirinya disebabkan sababun muqarinun, sebab yang berbarengan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi ba'da sholati subhi hatta tatlu asamsu, setelah sholat subuh sampai terbit matahari nih, mungkin terbit matahari sekitar jam 6 kurang berapa menit gitu, kita nggak boleh sholat apa-apa, sholat sunnah yang dimaksud, kecuali tadi yang sudah saya sebutkan, ada sebab mutaqaddim. Berikutnya Bapak Ibu, wa ingda tulu'iha hatta tatakammala wa tartafi'a qadra rumhin. Ya, ketika terbitnya matahari sehingga matahari sempurna dan matahari itu naik ya sekitar 1 tumbak dalam pandangan mata. Jadi begitu terbit matahari, Bapak Ibu jangan sembahyang duha dulu. Sholat duha itu dikasih jarak. Kalau matahari dalam pandangan ketinggiannya sudah 1 tombak, ya, yang lebih enak lagi nggak usah pakai tombak, lihat jadwal duha ini maksud jam berapa gitu, yang udah diukur oleh pemerintah gitu. Nah itu boleh. Lah kalau matahari baru terbit Bapak Ibu dan waktu duha belum masuk, ya kita tunggu dulu matahari sampai sempurna dan ketinggiannya adalah qadra rumhin, ya 1 tumbak, baru kita boleh sholat sunat duha gitu. Jadi ketika kita mau sholat duha pun lihat waktu, ini sudah boleh apa belum gitu. Jadi sholat duha itu waktunya dimulai ketika matahari terbit sempurna, ketinggiannya sudah 1 tumbak, baru masuk waktu duha. Ya mungkin jam 6:04, jam 6:10, kan waktu kan berubah-ubah Bapak Ibu. Ini bicara waktu sholat ini kita nggak bisa nentuin sendiri. Makanya pentingnya kita punya jadwal sholat Bapak Ibu, ini penting ya. Nah takutnya kita sembahyang belum pada waktunya, walaupun sembahyang sunnah Bapak Ibu ya. Nah begitu matahari sudah ketinggiannya 1 tumbak sampai menjelang duhur Bapak Ibu. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur, baru kesunahan sholat duha itu hilang. Jadi andaikan Bapak Ibu sholat duha jam 11, ya enggak apa-apa, memang itu masih berlangsungnya sunahnya sholat duha Bapak Ibu. Enggak harus jam 7, jam 8, jam 9, karuan lebih awal lebih afdol. Tapi andaikan sempatnya jam 10, jam 11, itu masih ada waktu sebelum zuhur itu masuk. Nah kalau waktu zuhur sudah masuk, baru kesunahan sholat duha itu hilang begitu Bapak Ibu. Dan tidak ada kodonya. Sholat sunnah itu nggak ada kodonya ya. Kayak Bapak Ibu meninggalkan sholat sunnah taraweh, nggak usah dikodo, memang nggak ada kodonya. Yang ada kodonya itu sholat wajib, karena sholat wajib itu kan pokok Bapak Ibu, ditinggalkan tanpa alangan apa-apa dosa, makanya wajib kodo. Nah sunnah ini untuk menyempurnakan ya kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga Bapak Ibu, ya yang ketiga adalah wa idastawat hatta tazula, mengerjakan sholat ketika matahari tepat di tengah-tengah langit, istiwa Bapak Ibu. Jadi ketika matahari di atas kepala kita persis, berarti matahari posisinya di tengah-tengah, barusan meninggalkan waktu duha dan menjelang waktu duhur masuk. Kan waktu duhur itu bukan ketika matahari di tengah-tengah pas Bapak Ibu, ketika sedikit doyong ke arah barat, baru waktu duhur masuk kayak gitu.
Nah, ketika posisi matahari itu di tengah-tengah langit, di atas kita Bapak Ibu, itu makruh tahrim kalau kita mengerjakan sholat sunnah gitu ya. Iya, tengah hari bolong, tengah-tengah persis Pak Ustadz ya. Iya, tapi ada pengecualiannya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan wasalisu as-sholatu idastawat hatta tazula an wasatis sama wa yustasna min dzalika yaumul jum'ah. Pengecualiannya Bapak Ibu, Pak Ustadz, ini adalah ketika hari Jumat ya. Jadi mari kita bahas yang ketiga ini Bapak Ibu, bahwa ketika matahari di tengah-tengah langit atau pas di atas kepala kita, ukurannya bagaimana Ustadz? Ketika kita berdiri, kita nginjek bayangan kita belum menonjol ke arah timur gitu. Lah begitu matahari doyong ke arah barat, berarti bayangan kita ini sudah sedikit menonjol ke arah timur. Itu berarti sudah duhur. Nah, kalau selama bayangan kita ini masih lurus dengan badan kita, itu namanya waktu istiwa Bapak Ibu. Siang bolong Pak Ustadz ya. Iya, itu nggak boleh sholat sunnah apa-apa kecuali hari Jumat gitu Bapak Ibu. Bapak-bapak yang pada Jumatan begitu masuk masjid, silakan sholat sunnah mutlak ya. Tadi saya udah menyampaikan sholat sunnah tahiyatul masjid dulu ya. Nah, saya baca redaksinya, pengecualian daripada ketika terjadi waktu istiwa ya, tetapi boleh. Di sini dikatakan fala tukrahu as-sholatu fihi waqtal istiwa wa kadza haramu makkata al masjid wa ghairuhu fala tukrahu as-sholatu fihi fi hadil awqat kulliha sawaun sholat sunnatat tawaf au ghairuha. Jadi gini, walaupun di waktu istiwa itu makruh sholat sunnah, tetapi ketika hari Jumat boleh Bapak Ibu. Ini pengecualian. Nah, mungkin sholat sunnah mutlak atau sholat-sholat yang lain, termasuk sholat yang ada di Masjidil Haram. Pada saat kita istiwa, kita kan tawaf di situ, tawaf umroh atau tawaf haji gitu ya Bapak Ibu. Begitu kita selesai tawaf, saat itu terjadi istiwa, matahari di tengah-tengah di atas kepala kita, maka di situ boleh. Ini pengecualian. Jadi kemakruhan tadi hilang karena perkara tadi. Pertama, Masjidil Haram, tanah Mekah, tanah mulia, dan tawaf itu tidak ada batasannya Bapak Ibu. Tawaf itu kapan saja gitu. Jadi setiap ba'da tawaf ngelilingi Ka'bah 7 kali, kan kita disuruh sholat sunnah tawaf. Jadi di Masjidil Haram itu. Nah, umpamanya saat itu sedang terjadi istiwa, boleh-boleh saja ya. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu. Selanjutnya tadi wa idastawat hatta tazula wa ba'da sholatil asri hatta taghriba syamsu. Yang keempat Bapak Ibu, kemakruhan daripada sholat pada waktu tertentu adalah ketika kita sudah sholat asar ya. Ketika kita sholat asar sudah selesai, maka kita tidak diperkenankan, kita tidak dibolehkan sampai matahari itu terbenam, itu tidak boleh sholat sunnah apa-apa. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam Bapak Ibu. Kecuali sholat asarnya kan sholat asar itu dimulai dari mulai matahari itu waktunya, maksudnya waktu duhur habis itu kan ketika kita ngukur benda dan bayangan itu sudah lebih panjang daripada kayu atau benda yang dijadikan ukuran, baru masuk waktu asar. Nah, zaman sekarang sudah jarang orang ukur begitu, kecuali nggak ada jadwal sholat dari pemerintah. Nah, kalau sholat asar istilahnya di awal waktu adalah yang afdol. Kalau setengah 5 boleh, tapi sudah masuk bukan afdol waktunya lagi. Lah, kalau kita sudah sholat asar, kita tidak boleh sholat sunnah ba'diyah asar, karena di situ makruh tahrim sampai matahari terbenam. Jadi matahari itu hilang, biasanya pantulan matahari itu langitnya merah.
Nah itu masih waktu tahrim ada. Bahkan menyambung Bapak Ibu, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Begitu matahari tenggelam juga nggak boleh sholat sunnah, dan matahari tenggelam pun nggak boleh sampai betul-betul menghilang dan berganti sholat maghrib gitu. Nah begitu matahari benar-benar hilang, waktu masuk huruf, maka disebut maghrib. Maghrib itu artinya matahari terbenam. Nah itu masuklah waktu sholat maghrib. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah waktu-waktu sholat yang memang dimakruh tahrimkan. Di sini memang madhab Syafi'i menghukuminya itu adalah waktu tahrim. Jadi makruhnya makruh tahrim. Jadi makruh yang mendekati keharaman. Karena hadisnya ada, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam hadisnya itu, kalau tadi kan ijtihad daripada ulama fikih. Nah saya bacakan Bapak Ibu, ini hadisnya ada di dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matil Hoyati wa Takrib. Jadi kitab ini ya itu melandasi beberapa keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib. Rasulullah mengatakan demikian, Sami'tu Rasulullah, ini riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, aku telah mendengar Rasul berkata, la sholata ba'da subhi. Jadi tidak ada sholat setelah waktu subuh, kata Rasul begitu. Ini kan multi tafsir, bisa jadi ulama yang lain mengharamkan, tapi Imam Syafi'i ya sebatas makruh tahrim gitu ya, karena bentuk hurufnya pakai la nafi ya, makanya dikatakan ulama multi tafsir. Bisa ditafsiri makruh tetapi mendekati haram, bisa juga makruhnya itu bukan makruh lagi tetapi haram. Tapi madhab kita yang biasa dipakai madhab Syafi'i itu makruhnya makruh tahrim. La sholata ba'da subhi hatta tartafiya syamsu. Yang pertama, tidak ada sholat setelah sholat subuh sehingga matahari itu naik atau terbit. Wala sholata ba'dal asri hatta tahiba syamsu. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sehingga matahari itu terbenam. Ini diantara hadis yang menyatakan larangan daripada sholat-sholat sunnah setelah sholat asar, setelah sholat subuh dan sebagainya. Dan masih ada hadis-hadis yang lain, saya lanjutkan lagi. Warawa Muslimun an Uqbah bin Amir radhiyallahu qala salasu sa'atin, ada 3 waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana, beliau melarang kita an nusolliya fihinna, di mana kami atau kita sholat di sana. Wa an naqburo mautatana, dan kita nggak boleh mengubur orang-orang mati kita. Di mana? Hatta hina tatula samsu bazihotan an hatta tartafi'a, ketika matahari itu muncul sehingga matahari itu naik. Ini landasan yang ketiga tadi. Ketika matahari sudah terbit ya jangan langsung sholat duha, jangan langsung sholat sunnah sampai matahari itu naik. Nah ulama di situ beristihad sampai qadru rumhin, ya 1 tombak dari pandangan kita. Kemudian wahina yakumu qaimud dhuhira hatta tazula, dan ketika orang yang berdiri itu ya apa namanya jelas sehingga hilang, dalam arti qaim itu adalah bayangan matahari. Wahina tadibu samsu lil ghurub, dan ketika matahari itu ya sedang mau tenggelam sampai betul-betul matahari itu terbenam. Ini redaksi hadis yang menyatakan bahwa waktu-waktu itu ya ketika dikerjakan sholat adalah makruh tahrim. Jadi memang hadisnya itu berbentuk larangan Bapak Ibu. Nah baik hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pembahasan daripada waktu-waktu yang dimakruhkan. Kalau ulama kita memakruhkannya adalah makruh tahrim. Jadi walaupun makruh yang pemahamannya itu tidak berdosa, tetapi
mendekati keharaman. Jadi sangat-sangat dimakruhkan begitu. Dan saya melihat keterangan di dalam kitab Bejuri Bapak Ibu, redaksi hadisnya cukup panjang. Mungkin kan orang bertanya, kenapa Ustadz ketika kita sholat itu menjelang matahari mau terbit, matahari mau terbenam gitu ya, itu di dalam kitab Bejuri yang dikarang oleh Imam Bejuri Ibnu Qasim itu menjelaskan bahwa ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ketika matahari itu terbit Bapak Ibu, itu setan tanduknya itu juga ikut muncul gitu. Lah begitu matahari itu terbenam, tanduk daripada setan itu juga ikut tenggelam, ikut nggak kelihatan ya. Maka dari hadis inilah menjadi landasan oleh ulama kita ya untuk memakruhkan, sebab supaya tidak dianggap kita sholat sunat di situ nanti ya katakanlah menyembah setan atau menghormati setan, padahal setan itu musuh kita kan. Nah setan itu kan musuh kita Bapak Ibu ya. Jadi yang selalu menggelincirkan daripada manusia, di mana setan itu selalu mencari-cari celah bagaimana manusia itu tenggelam atau manusia itu melanggar daripada agama. Nah itu diantaranya ada hadis seperti itu, maka ulama memakruhkan, tetapi tidak sampai mengharamkan seperti itu ya. Nah itu diantaranya seperti itu. Baik, sementara keterangan tentang waktu-waktu makruh untuk sholat saya cukupkan. Kita beralih kepada pembahasan pasal berikutnya, yaitu faslun, ada suatu pasal, wa sholatul jamaati sunnatun muakkadatun. Kita membahas sholat jamaah Bapak Ibu, walaupun kita sudah tahu hukumnya, supaya kita lebih mantap, karena orang Islam ini ketika beribadah itu kan harus pakai ilmu ya Bapak Ibu. Ibadah tanpa ilmu mardudatun latubalu. Kalau kita beribadah tanpa menggunakan dasar ilmu, mardudatun, ditolak, atau latubalu, tidak diterima. Kata kitab Zubad ya, itu menyatakan demikian, mardudatun latubalu ya. Nah oleh karena itu, karena kita sebagai muslim yang setiap hari sudah diwajibkan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama ya, maka yang namanya ilmu itu terus harus kita kaji, apalagi terkadang kita punya lupa ya. Nah ketika kita mengkaji ilmu, satu sisi kita juga mendapatkan pahala dan bisa menguatkan iman kita, dan barangkali di dalam ibadah kita ada kekurangan, di dalam ibadah kita ini masih ada yang nggak tahu, kita sama-sama mudzakarah, saling mengingatkan. Nah baik, faslun wasolatul jamaati sunnatun muakkadatun. Redaksi judul di atas menyatakan bahwa pasal ini menjelaskan sebuah sholat jamaah, bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah di sini sunnah muakkadah itu lirijal Bapak Ibu, bagi kaum laki-laki ya. Malah kalau menurut Imam Nawawi ini ulama ahli fatwa golongan daripada mazhab Syafi'i, beliau menyatakan annaha fardu kifayatin. Kalau Imam Nawawi sendiri itu fardu kifayah. Nawawi ada dua Bapak Ibu. Kalau disebut Syekh Nawawi berarti ulama kita, ulama dari Banten, yaitu Syekh Nawawi, asli Banten, kecamatan Tanara ya. Ulama kita itu yang beliau hidup lama di Mekah Al-Mukarramah, dari mulai tolabul ilmi sampai menjadi ulama besar, menjadi pengarang kitab, menjadi pengajar di Mekah Al-Mukarramah, itu Syekh Nawawi. Beliau ulama cukup terkenal dari Indonesia, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i. Nah kalau Imam Nawawi ini, Imam Nawawi Damaskus ya, ini belum menyatakan annaha fardu kifayatin. Jadi untuk kaum laki-laki Bapak Ibu, itu yang namanya sholat jamaah ini
Kalau selain Imam Nawawi menghukumi ya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat diperintahkan Bapak Ibu ya. Jadi karena Islam itu bisa kuat karena umat Islam ini kompak, sholatnya selalu bareng ya, sholatnya ini selalu ada temannya seperti itu. Nah ini bagi kaum laki-laki, dan saya lihat dalam kitab Bajuri syarah kitab Fathul Qorib, kalau kaum perempuan sunnah biasa Bapak Ibu, tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, yang penting ibu sholat ke masjid, satu sudah mendapat ridho bapaknya, yang kedua maksudnya bapaknya suaminya ya Bu ya, yang kedua ibu menjaga daripada aurat, menjaga supaya tidak menjadikan fitnah. Lah kalau sholat sunnah ibu-ibu ke masjid ya, kemudian bercolek atau pakai hiasan-hiasan wewangian yang segala macam, orangnya juga masih muda, bikin Ustadz Ali hatinya bayang-bayang, maka nggak usah ke masjid begitu ya umpamanya. Tapi makanya kalau ke masjid sholat jamaah ya nggak usah pakai bedak yang macam-macam, biasa-biasa saja Bu, ibu-ibu ya, ya takutnya mengganggu kaum laki-laki. Tapi ini sunnah ibu-ibu ya, tetap dapat pahala ya. Terutama itu kalau sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu ya Bapak Ibu, kan perempuan keluar semuanya, jadi sunnah. Tapi tolong kaum perempuan istilahnya pakai pakaian supaya menjaga yang jangan sampai kaum laki-laki itu tergoda minyak wangi, parfum dan sebagainya, juga istilah kata jangan sampai menggoda kepada kaum laki-laki. Nah hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat jamaah ini sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah untuk Imam Rafi'i, kemudian Imam Abi Sujai dan ulama-ulama yang lain menyatakan sunnah muakkadah. Tapi Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, jadi wajib. Jadi kalau Imam Nawawi, andaikan ada desa atau kampung, katakanlah masjid Bapak Ibu, di situ bangunnya oke, semangat semuanya, kalau bicara materi banyak orang punya duit semangat, tapi nggak ada yang ngisi Bapak Ibu ya. Ya itu kata Nabi, mendingan rumah-rumah yang di sekitar itu dibakar begitu ya. Makanya karena ada hadis begitu, maka ada ulama yang menyatakan fardu kifayah. Jadi sekampung tidak ada orang jamaah sholat wajib, ini ulama yang menyatakan fardu kifayah, dosa semua sekampung bagi ulama yang menyatakan fardu kifayah Bapak Ibu. Tapi untungnya nih ya masih ada ulama yang menyatakan sunnah muakkadah. Tapi kan walaupun sunnah muakkadah, ini sunnah yang sangat penting ya, apalagi hikmahnya itu banyak sekali untuk menguatkan masyarakat Islam, dan faedahnya pun sholat jamaah itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Bayangkan gini Bapak Ibu, kita pergi ke masjid ini, kalau kita ngitung pahala dari mulai langkah kaki kita dari rumah menuju ke masjid, mungkin kalau pakai sepeda motor satu putaran roda ya Pak Ustadz, kalau yang pakai jalan kaki satu langkah, minimal Bapak Ibu itu 10-70 kita kasih pahala. Coba nggak kelihatan Pak. Kalau pahala kelihatan, wah rumah kita ini nggak muat dengan pahala kita ya. Nah makanya pahala itu diperlihatkan besok di akhirat Bapak Ibu ya. Itu orang mukmin itu akan melihat Allah besok di surga. Kalau sekarang orang mukmin tidak langsung diperlihatkan sama zatnya Allah Bapak Ibu ya. Dan nikmat yang paling tinggi besok di akhirat adalah ketika orang mukmin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan bidadari yang cantik, masih di bawah jauh dengan nikmat ketika an-nadru ilallah, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Nah, baik. Jadi satu jalannya aja udah pahala Bapak Ibu. Terus kita sholat di masjid, masjid ini adalah Baitullah ya, tempat khusus di mana kita ketika melakukan ibadah itu dilipat gandakan, berbeda dengan di rumah Bapak Ibu ya. Baca Quran, sholat sunnah di masjid dengan di rumah itu beda ya. Nah makanya terus belum kita jamaah nanti, shopnya lurus, mendengarkan suara imam juga dapat pahala dan sebagainya. Nah baik, kita masuk kepada fikihnya. Tadi hukum daripada sholat
jamaah adalah sunnah muakkadah. Kemudian amal jama'atu fil jum'at fardu ainin wala tahsulu bi aqalla min raqatin. Yang dimaksud sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki. Bapak Ibu, itu sholat wajib yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat Jumat bagi kaum laki-laki Bapak Ibu fardu ain, wajib secara individu, wajib secara pribadi. Jadi laki-laki kalau hari Jumat, kalau ngaku jadi muslim ya wajib Jumatan gitu Bapak Ibu ya. Nah, madzhab Syafi'i ngukumi orang Jumatan ini minimal 40 orang ya. Kalau kurang dari 40 orang maka tidak sah. Ini madzhab Syafi'i. Lah kalau madzhab yang lain, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, tidak harus 40 orang, 2 saja cukup gitu. Makanya kalau orang yang merantau kerjanya di lautan Bapak Ibu, kan nggak semuanya orang itu mau sembahyang gitu ya, nggak semuanya orang mau sholat. Umpamanya nggak ada temannya gimana Ustadz? Ya udah, di dalam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah selain madzhab Syafi'i masih ada yang membolehkan sholat Jumat itu kurang dari 40 gitu. Makanya kemarin pada waktu pandemi, orang yang Jumatnya mungkin di luar masjid ngumpet-ngumpet ya pakai madzhab lain nggak apa-apa gitu ya, gitu. Yang di masjid ya punya pedoman, yang di luar masjid juga punya pedoman gitu. Itulah enaknya Islam Bapak Ibu. Makanya kita nggak boleh alergi ngaji. Perasaan sendiri kita udah pinter banget, kita udah alim, ternyata begitu ngaji banyak yang kita nggak tahu, umpamanya begitu Bapak Ibu ya. Makanya di dalam Islam walaupun kita ini sudah punya ilmu pun tetap dianjurkan ngaji. Saya juga masih ngaji Bapak Ibu. Ustadz Sarwani ya datang di Masjid Taklim kemana-mana padahal beliau sudah alim. Yai Ahmad ya hadir di mana-mana. Memang begitu Bapak Ibu. Jadi orang Islam itu walaupun kita sudah punya ilmu, ini kita tetap dianjurkan tholabul ilmi, karena kata Rasul ya, ini hadis yang biasa kita populer kita dengar ya, tholabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Perintahnya Kanjeng Nabi, yang namanya mencari ilmu dari mulai kita diayun oleh orang tua kita. Saat kita diayun itu kan kita ini diajari oleh orang tua kita. Orang tua kita baca sholawat sambil ngayun bayi, itu sebenarnya pendidikan Bapak Ibu. Anak kita kalau kita ya ajarin, sering dikasih apa namanya istilahnya suara-suara kayak sholawatan, Al-Quran, itu akan meresap dalam jiwanya. Nantinya ketika dewasa menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sholawat gitu. Nah itu pendidikan Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya di ayunan ya, seorang ibu hamil pun ketika sudah hamil itu dianjurkan oleh agama mengajar anaknya dari mulai di perutnya ya, baca Quran itu nyalur ibu-ibu di perutnya itu, anaknya nanti insya Allah jadi orang soleh gitu. Satu sisi orang hamil ketika baca surat Maryam, surat Yusuf ya, memudahkan ketika kelahirannya itu mudah, tetapi di sisi lain juga akan mendidik anaknya ini menjadi anak yang berjiwa soleh begitu Bapak Ibu. Maka nyari ilmu itu dari mulai ayunan sampai manusia itu masuk ke liang lahat, artinya sampai mati. Tholabul ilmi itu tidak ada putus-putusnya ya. Nah kalau umumnya tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis ini ditaksis dengan waktunya. Sampai kapan Pak Ustadz orang wajib nyari ilmu? Ya sampai mati. Makanya kita nggak boleh alergi nyari ilmu, nggak boleh alergi ngaji ya. Apalagi ada hadis yang mengatakan undur makola wala tangdur mankol. Lihatlah ya apa yang keluar dari dia, ucapannya, wala tangdur mankol. Jangan dilihat orangnya. Walaupun kita ada anak muda, ada anak kecil, ngomongnya suara yang keluar itu ada manfaatnya untuk kita Bapak Ibu, ya kita ikuti. Wala tangdur mankol, jangan kita melihat anaknya, kamu anak kecil ngomong apa sih ya kan, kamu baru lahir kemarin, kayak nggak tahu lahirnya, kayak nggak tahu momongannya kan gitu Bapak Ibu. Nah dalam agama nggak boleh begitu. Selagi apa yang keluar dari dia itu baik ya,
boleh kita ikuti ya. Tapi sekalipun orangnya sudah tua, sudah berumur, tapi ngomongnya hal-hal yang nggak mendidik, hal-hal yang negatif, ya nggak perlu kita ambil manfaatnya ya, artinya itu tidak ada manfaatnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau sholat Jumat bagi kaum bapak-bapak, kaum laki-laki itu adalah fardu ain ya, wajib secara pribadi. Kemudian kita masuk pada kalimat berikutnya, wa alal ma'mumi ayyan wiya al-iktimama dunal imam. Jadi sebelumnya adalah kalimatnya wa yajibu alal ma'mumi ayyan wiya al-iktimam awil iktida bil imam wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iktida'a bil hadir illam ya'ribuhu fa in ayyanahu wa akhto'a batolat sholatuhu ya illa inindomat ilahi isyaratun nawaitul iktida'a bizaidin hadha ilakhirihi. Ini begini Bapak Ibu, supaya kita jamaahnya itu sah ya, ini berarti bahas syarat-syaratnya orang jamaah. Orang jamaah ini ada aturannya Bapak Ibu ya. Yang pertama bagi makmum nih, kita kan siapa saja bisa jadi makmum. Kalau punya ilmu nanti bisa jadi imam ya, punya ilmu pun bisa jadi makmum. Maka perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini redaksi kalimatnya wa yajibu alal makmumi ayyan wiya al iktimama ayil iktida bil imam. Syarat yang pertama Bapak Ibu, orang jamaah biar sholatnya itu sah, keterima, ketika kita jadi makmum wajib berniat menjadi makmum Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita itu jadi makmum kok nggak ngomong makmum ya. Makanya kan dalam niatnya usolli fardhu subhi rakaataini makmuman umpamanya ya lillahi ta'ala. Kalau mau panjang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ada kalimat-kalimat yang sunnah di situ diucapkan, mustaqbilal kiblati adaan, itu kalimat sunnah yang tidak wajib diniatkan dalam hati. Jadi yang iktifa, yang cukup, yang simpel Bapak Ibu, ini maaf, soalnya ketika kita takbir kan harus meniatkan Bapak Ibu. Ketika kita mau sholat itu dalam lisan memang disunahkan, dianjurkan baca usolli fardhu subhi rakaataini ya, rakaataini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini lisan, ini mulut. Lah pada waktu kita takbir, kalimat tadi wajib ada dalam hati kita Bapak Ibu. Begitu kita Allah, mulutnya bilang Allah, hatinya ngomong kayak tadi usolli, yang sudah bisa mengartikan bahasa Arab ya kan, usolli fardhu subhi rakaataini ya. Nah makmuman, kalau yang pendek, kalau pamannya siap untuk panjang Bapak Ibu, begitu Allah hatinya ngomong usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adhan makmum lillahi ta'ala, begitu lillahi ta'ala hu akbar, begitu. Jadi bareng awal takbir akhir takbir, kalimat-kalimat itu, kalimat niat itu dibarengkan Bapak Ibu. Nah ketika kita jadi makmum itu wajib menyatakan makmuman Bapak Ibu di dalam hati kita. Makanya yang simple usolli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala, itu simple. Kalau mau panjang silakan. Lah kalau kita jadi makmum hatinya nggak ngomong makmuman, ya kita nggak sah sembayangnya Bapak Ibu, karena sholat kita ini gandul sama imam gitu ya. Makanya ketika kita sholatnya ada yang kurang apapun ditanggung imam. Ini beratnya imam sholat begitu ya. Nah jadi imam sholat itu ya di samping bacaan Qur'annya harus fasih, fikihnya juga harus tahu gitu. Nah makanya yang paling enak jadi makmum ya. Tapi imam ya ada kelebihannya gitu ya, punya keistimewaan tersendiri Bapak Ibu. Nah baik, jadi syaratnya jadi makmum adalah wajib melafalkan hatinya, berarti lafal mulut, hatinya itu meniatkan jadi makmum. Jadi kalau di Indonesia kan begini Bapak Ibu
lisan kita, mulut kita ngomong Allah. Nah adabnya ini jempol ini lurus sama kuping, di bawah kuping ya. Imam Syafi'i mengajarkan kita kalau kita takbir, lengan kita, telapak tangan kita itu di atas ini pundak. Apa ini namanya Bapak Ibu? Iya, di atas ini ya. Kalau umpama gini aja, ya kalau menurut mazhab Syafi'i nggak ada adabnya gitu ya. Nah, yang ada adabnya itu sunnahnya begini. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Nah, ini jempol ini luruskan dengan daun telinga gitu. Nah, terus ketika kita baca Allahu Akbar, kalau di Indonesia kan hati kita ya Bu, saya niat sholat subuh ya bermakmum karena Allah, cukup itu. Lah kalau yang panjang, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala, itu yang panjang gitu. Nah yang paling pendek boleh-boleh saja, saya niat sholat subuh jelas sudah wajib ya, makmum karena Allah sudah cukup. Kalimat usolli artinya saya mau sholat ya. Kalimat subuh menyatakan nama sholatnya. Kalimat makmuman bahwa status kita jadi makmum lillahi ta'ala, sholat kita bukan karena siapa-siapa tapi karena Allah. Itu kalimat yang harus ditakyin, harus ditentukan, harus diniatkan dalam hati Bapak Ibu. Nah kalau kalimat rakaataini mustaqbilal kiblati itu sunnah. Dulu saya waktu belajar itu ya latihan Bu, Allah, hatinya kita konekkan gitu ya, mulut kita bilang Allah lafaz jalalah, terus hati kita ini ngomong kayak tadi, jadi nyambung sama Allah gitu ya kan Bu. Kalau hanya sebelum takbir usolli kayak orang wudu, usolli nawaitul wudu ya rifali rabbil hadazil, ya itu sunnah ya, ngingetin aja Bapak Ibu, sunnah. Yang wajib tadi ketika kita takbir dalam hati. Baik, tekanan di sini syaratnya jadi makmum adalah ayat tamma. Jadi ayyan wal iktimam, niat jadi imam dunal imam. Lah kalau imamnya itu tidak wajib ngomong imaman Bapak Ibu. Lah kalau imamnya itu sunnah juga. Tapi kalau imam sholat Jumat wajib Bapak Ibu. Kenapa imam sholat Jumat wajib menyatakan jadi imam? Usolli fardul jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kenapa imam sholat Jumat wajib menyatakan imaman? Karena sembahyang Jumat itu wajib berjamaah. Kalau kita sendirian bukan namanya sembahyang Jumat. Contoh laki-laki bangun tidur, saking capeknya jam 11 tidur, bangun-bangun jam 2 gitu ya, sembahyang Jumat udah selesai, maka tidak ada wajib Jumatan bagi dia Bapak Ibu, tapi dia wajib sholat duhur gitu. Kayak kita terlambat sholat Jumat, orang taunya begitu sholat Jumat pada rokat kedua itu nambalnya itu cuman 1, pada sholat Jumat itu wajibnya di rokat yang pertama. Lah kalau ngikut rokat kedua nambalnya itu 3 rokaat, sama aja kita sembahyang duhur Bapak Ibu ya. Ada bapak-bapak sholat Jumat telat, begitu masuk masjid imamnya sudah rampung selesai rokat pertama, jumpainya rokat kedua. Nanti begitu imamnya salam, bapak ini jangan nambalnya cuma 1 rokaat gitu, tapi nambalnya itu 3 rokaat karena dihukumi sebagai sholat zuhur Bapak Ibu ya. Itu ya. Baik, kalau di dalam jamaah sholat yang 5 waktu imam tidak wajib menyatakan jadi imam ya, tapi kalau menyatakan imaman itu menjabat keafdolannya menjadi imam, sunnah begitu Bapak Ibu. Selanjutnya itu syarat yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian ada tambahan Bu, kadang kan Pak, apakah kita sembahyang jamaah itu wajib ngomong bahwa saya itu ngikut imam ini? Malah kalau kayak begitu, kalau salah ngomong itu jadi batal Bapak Ibu. Usolli fardul maghribi salasa rokaatin mustaqbil kiblati, iya makmuman, iya bil Ustad Juandi mamanya ya, di Ustad Ali, ternyata imamnya Ustad Sarwani, salah ngomong, itu batal sholatnya. Jadi kalau di imam nggak usah menyatakan
imamnya namanya siapa Bapak Ibu ya? Imam ya siapa saja gitu. Nah tapi kalau ngomongnya ada isyarah, saya niat gitu, Allahu Akbar, saya niat sholat jamaah dengan Imam Ustadz Sarwani ini gitu. Ternyata imamnya Ustadz Ali, itu baru sah Bapak Ibu. Makanya ya gak usah diucapin, gak apa-apa lah, cukup makmuman lillahi ta'ala. Ya kan sholat, soalnya gini Bapak Ibu, di dalam sholat mayit itu kan dianjurkan ngomong usolli ala hadal mayiti, siapa namanya. Tapi kalau nggak usah ngomong ya nggak apa-apa gitu. Malah yang lebih simpel lagi kalau kita jadi makmum supaya kita sah, ya usolli ala hadal mayiti kama sholat alaihil imam, itu cukup. Saya sholat mayit ini seperti sholatnya Imam Kyai Ahmad gitu kan, itu udah cukup gitu ya. Itu nanti bahasanya sholat mayit Bapak Ibu ya, ini masih bahas sholat jamaah tapi ya ada hubungannya, perlu dita'alukan, perlu dibandingkan Bapak Ibu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah niat menjadi makmum atau berjamaah. Kemudian wa yajuzu ayat tamma al-qurubil bil abdi, maaf ini ketikanya salah, bukan bil, oh ya benar, bil abdi wal balighu bil murahiki wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala qari'un bi ummiyin gitu. Wa yajuzu ayat tamma al-qurubil abdi. Bapak Ibu, kalau kita jamaah yang jadi imam atau ketika di situ adanya ini bicara dua orang Bapak Ibu ya, di situ ada orang yang merdeka, terus ada orang budak. Cuma sekarang sudah ada budak ya. Orang merdeka itu ya kayak kita orang merdeka kurun namanya. Sebab kalau yang namanya budak itu ya, itu orang yang hidupnya itu dalam kekuasaan majikan, tapi juga bukan karyawan, bukan TKI, bukan ya, itu namanya budak. Dulu di Arab ada yang namanya perbudakan Bapak Ibu. Lah kalau di situ ada orang merdeka, ada orang yang statusnya budak, maka yang layak, yang sah menjadi imam itu adalah orang yang merdeka Bapak Ibu ya. Amma sobiyu ghairul mumayyiz fala yasihu al iktida'u bihi. Lah kalau anak begitu juga begini, wal balighu bil murahik amma sobiyu ghairul mumayyiz fala yasihu al iktida'u bihi. Tadi kalau di situ ada orang yang statusnya merdeka dengan budak, yang wajib jadi imam yang merdeka, karena budak ini statusnya itu di bawah orang merdeka Bapak Ibu ya. Bahkan zakat fitrah pun yang menzakat fitrahkan majikannya gitu. Pokoknya hidupnya itu semua ditanggung sama apa namanya majikan ya, sama sayyidnya begitu. Lah sekarang Bapak Ibu, wal balighu bil murahik, kalau ada orang yang sudah balik dibanding dengan orang yang murohek. Jadi murohek ini menjelang balik Pak Ustadz ya, jadi belum balik, murohik. Jadi murohek ini belum balik Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau anak kecil bisa usianya, kalau balik rata-rata 10, 11, 12. Karena nggak mesti Bapak Ibu ya, bicara tentang balik kan dulu sudah saya bahas ya, laki-laki yang sudah di atas umur 9 sudah mengeluarkan sperma dia balik. Tapi walaupun sudah umur 10 tahun belum pernah mimpi basah, ya belum balik. Sama juga perempuan umur 10 tahun 11 tahun belum haid ya, apalagi istihadah, apalagi apa itu istihadah itu kan ya, maaf bukan istihadah yang orang setelah melahirkan ya. Nah jadi ketika belum haid walaupun umur 10 tahun ya belum balik. Nah ukurannya kalau belum mengeluarkan tanda-tanda dari badannya kan pakai umur 15 tahun sempurna. Nah baik, orang yang sudah balik ini yang layak mengimami orang yang murohek. Yang lebih dewasa harus yang di depan daripada orang yang murohek. Tapi kalau ada anak kecil sudah mumayyiz berarti dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk,
dan tentunya dia sudah ngaji Pak Kiai ya. Nah jadi imam, apakah kita boleh ngikutin? Boleh kalau sobinya sobi yang mumayyiz, yang sudah membedakan antara benar dan salah, ya sudah ngaji, sudah ngerti hukum-hukumnya agama Islam, hukum-hukum sholat dan sebagainya. Nah ini tingkatan berikutnya atau syarat di dalam jamaah berikutnya. Walatasi qudwatu rajulin bimroatin wala bihungsa muskilin walang hungsa muskilin bimroatin wala bimuskilin. Dan tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan gitu. Kalau perempuan sama perempuan boleh, imamnya perempuan, makmumnya perempuan gitu. Kalau imamnya perempuan, laki-laki tidak boleh di belakangnya. Makanya kan ada yang ngomong, Pak Ustadz saya pengen di rumah jamaah tapi suami saya bodoh Pak Ustadz, itu ya. Ya makanya suruh ngaji Pak Ustadz ya gitu. Kalau kita punya suami, ibu pengen ketika di rumah tetap melakukan jamaah sama suami, ya suami kudu ngaji. Dan ngaji ini nggak ada habis waktunya Bapak Ibu. Ya Al-Qur'annya, Fatihahnya harus fase. Lah kalau bapaknya ini awam, bodoh, nggak ngerti baca Quran, nggak bisa hukum sholat, ya nggak bisa biar ya ibu mau nggak mau sholat sendirian, kecuali mungkin punya anak ya, punya anak yang sudah punya ilmu, makmum sama anaknya, anak yang laki-laki. Makanya kan kenapa kita nikah, carilah suami yang akan menjadi imam kita gitu ya, baik imam rumah tangga, imam dalam sholat Bapak Ibu itu. Lah kalau yang sudah kadung, bapaknya ini awam, insya Allah kalau mau ngaji Quran, ngaji sama ustadz, bisa jadi imam Bapak Ibu ya. Karena di sini nggak boleh, walaupun laki-lakinya atau suaminya itu statusnya bupati, gubernur gitu ya, ya jadi gubernur, jadi bupati, bisa mimpin di pemerintahan. Lah kalau sholat ukurannya bukan itu ya kan. Nah sholat ya ukurannya baca Qurannya bagaimana, ilmu tentang sholatnya bagaimana, begitu Bapak Ibu ya. Maka mari anak-anak kita carikan, kalau kita punya anak perempuan, carinya ini ya mantu yang bisa ngaji, bisa ngerti agama ya Bu. Jadi kadang kan ada kan Bapak Ibu yang datang bawa sedan, bawa Pajero, kita terima gitu kan. Oh bukan begitu ceritanya. Awalnya santri ya Pak, sarungnya ngelinting sarungnya ya kan, pakai sepedanya nggak pakai mesin, sepeda genjot ontel ya kan. Ya lamaran diterima. Begitu yang datang pakai Pajero, Fortuner, bingung Pak Ustadz ya. Apa kita gagalin aja nih yang pertama gitu Bapak Ibu. Tapi orang Betawi dulu mah di agamanya kental banget Bapak Ibu ya. Bahkan kalau ada anak bisa ngaji Qurannya cakep kayak Ustadz Ali ya, fikihnya cakep, wah langsung diambil mantu, kasih tanah yang lebar, alhamdulillah. Nggak pandang dia miskin ya Bu ya. Itu sulit ya. Untung saya udah punya istri Bapak Ibu ya. Coba kalau saya bujangan gitu ya. Ya bercanda ya Bu. Jadi orang Betawi asli dulu itu fanatisme kepada agama ya, saya juga ngacungin jempol. Nggak ada orang Betawi nggak bisa ngaji ya Pak Kiai ya. Rata-rata orang Betawi itu bisa ngaji. Sekalipun nggak bisa ngaji, kalau dihidat juga marah begitu. Itulah orang Betawi. Karena ya dulunya itu ulama-ulama di Betawi itu banyak, para habaib ya, yang mendakwahkan Islam di Betawi itu ya, itu adalah. Kalau di Jakarta di Betawi ini Islamnya lemah ya, ini ibu kota yang datang dari mana-mana bisa hancur. Makanya alhamdulillah sampai detik ini syiar di Betawi di Jakarta ini kuat, baik majelis taklimnya, maulidnya ya. Karena yang maksiat-maksiat juga banyak ya Bapak Ibu ya, pendatang-pendatang dari mana-mana begitu. Maka Jakarta harus dikuatkan dengan keislamannya begitu. Shallallahu alaihi Muhammad. Baik, itu tadi Bapak Ibu. Jadi seorang laki-laki nggak boleh jadi makmum bagi seorang perempuan, termasuk orang yang wandu atau lupa itu, bencong gitu ya. Lah bencong, kalau bencongnya
umpamanya orang bencong aslinya laki-laki ya, ya bermakmum kepada laki-laki sah, bermakmum kepada perempuan kalau bencongnya aslinya laki-laki itu juga nggak sah. Lah kalau sesama bencong ya kita ngelihat gitu ya, nah ini bencongnya yang laki-laki apa bukan begitu. Nah begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya wala tasihu ya, wala qori'in bi ummiyin. Jadi orang yang qori ini dalam arti ahli Al-Quran Bapak Ibu, ustadz kita ini ya, ahli Quran, ngajinya tajwidnya paham, makhrajnya juga paham ya. Ketika yang makmum itu fatihahnya rusak jadi imam, sementara yang maksudnya gini, yang jadi imam itu orang yang Al-Qurannya itu rusak, tajwidnya ndak paham, sembarangan gitulah ya. Sementara makmumnya itu alim di dalam bidang Al-Quran ya. Maka apa Bapak Ibu? Tapi tentunya bukan hanya Quran saja, tetapi fikihnya juga harus paham Bapak Ibu ya. Karena ada pendapat begini, umpama ada orang di situ satunya ahli Quran, satunya ahli Quran tapi ahli fikih, maka yang layak jadi imam itu ya ahli Quran ahli fikih. Yang ahli Quran doang itu harus jadi makmum. Tetapi kalau sesama ahli fikihnya juga, satunya ahli Quran, satunya juga ahli Quran dan sama-sama ahli fikih, mana yang lebih tua usianya begitu. Oh ini Imam A yang lebih patut. Lah usianya sama Pak Kiai gitu kan. Oh kalau begitu mana nih yang lebih dulu datang ke kampung ini, yang lebih hijrah ya Pak Ustadz. Oh ternyata Ustadz Sarwani lebih duluan, dia layak jadi imam. Sekarang sama-sama ahli Quran, sama-sama ahli fikih, tuanya juga sama ibu, datangnya bareng. Ini kan bingung, yang mana lagi nih? Oh istrinya yang lebih banyak Bu gitu. Ya kalau yang satunya istrinya satu, istrinya dua, ya yang istrinya dua nih ya jadi imam gitu Bu. Kenapa? Yang istrinya dua itu pahalanya lebih banyak ngasih nafkah, tanggung jawabnya lebih gede gitu ya. Tapi kalau bab ini ibu ini menjep gitu ya. Ini ya karena dia lebih afdol loh Bapak Ibu ya. Jadi itu nanti jangan-jangan Pak Ustadz Ali nambah lagi satu lagi ya. Insya Allah enggak Ustadz Ali. Oh iya. Baik Bapak Ibu, ya kalau imamnya tadi bukan ahli Quran Pak, makmumnya itu ahli Quran, loh ini bacanya kok begini, maka imam itu makmum itu Bu kalau pengen sah, dirinya itu lebih dia merasa itu karena dia belajar Bapak Ibu ya, saya bacanya lebih fase, lebih benar. Makmum dengan orang yang bacanya itu tidak benar, kalau saya terusin, saya ragu-ragu dan saya ngerti hukumnya, saya yang jadi makmum itu nggak sah, harus mufarokoh itu ya. Jadi iya begitu, mufarokoh itu misah dari jamaah dalam niat saja ya, saya niat mufarokoh dari imam ini, jadi nanti hukumnya tidak berjamaah Bapak Ibu, gerakannya sedikit dibedain. Imamnya sudah ruku, dia masih berdiri, imamnya sujud, mungkin dia baru ruku, ya untuk bedain kayak gitu. Kalau jomplang banget takut jadi fitnah karena kan orang banyak, makanya ilmu itu penting ya Bapak Ibu ya gitu. Nah insya Allah jamaah di sini semuanya bisa berkesempatan jadi imam selagi kita mau belajar Al-Quran, ngaji fikih, tatanan syariat begitu Bapak Ibu ya. Baik ya, sampai jam berapa Pak Ustadz Ali? Tengah 7 kholas, alhamdulillah. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi bicara sholat jamaah ini cukup panjang ya, termasuk nanti perihal masalah tempatnya masjidnya. Nah nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Jadi sudah 1 jam lebih, kita lanjut barangkali berapa menit ada jamaah yang masih belum paham, masih bingung atau mungkin pendapat. Selagi saya bisa jawab saya jawab, belum bisa jawab nanti saya cari lagi baru di kitab-kitabnya. Baik Ustadz Ali, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, apa ada yang bertanya?
dari keterangan dari guru kita tadi. Mungkin ada yang belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati, saya ingin bertanya dalam kita ibadah sholat itu. Ketika kita pertama sholat mengucapkan takbir, itu rukun sholat itu ketiga-tiganya berbarengan Pak Kiai. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Si kolbi mentasdikan, si kaul berkata, si fi'il bekerja. Betul, kolbi. Apabila salah satu di antaranya ada yang keluar dalam niat tersebut, apakah sah sholat kita? Ya. Kadang orang mengucapkan takbir itu tidak sama dengan si kolbi mentasdikan Allahu Akbar. Itu kan bisa mentasdikan si hati. Kadang-kadang suka begini pakai Allahu Akbar. Apakah sah sholat kita ketika ketiga rukun itu salah satunya ada yang keluar? Terima kasih. Baik. Langsung dijawab Ibu. Iya, memang dalam kitab Safinatun Najah bahasanya memang ketika kita sholat pada rukun yang pertama, rukun pertama adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu yang menjadi rukun atau yang menjadi kewajiban, sehingga ketika kewajiban itu sampai membatalkan sholat adalah pertama gini Bu, ucapan Allahu Akbar itu rukun dan berbentuk kauli ucapan, dikerjakannya berbarengan dengan rukun kolbi yaitu niat, jadi memang harus disatukan. Adapun mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah Bapak Ibu ya, jadi mengangkat tangannya sunnah. Makanya maaf ketika umpama ada orang takbir Allahu Akbar gitu ya, nah ini saya tidak berani membatalkan bahwa itu sholatnya batal, tapi dalam madhab kita mengajarkan etikanya, sunnahnya bahwa kita ini ketika takbiratul ihram tangan kita diangkat di atas pundak kita, jempolnya dilurusin dengan daun telinga yang ujung. Nah begini membuka. Nah ketika rukun kaulinya itu terpenuhi Bu Haji, mulutnya sudah ngomong Allahu Akbar, ternyata hatinya itu pertama mungkin niatnya kosong, berarti nggak ada niat Bu, itu batal. Karena niat, an-niyatu mahalluha fil qalbi, niat itu tempatnya di hati. Kalau niat itu ditinggalkan, niat adalah rukun, rukun adalah tiangnya sholat. Ketika tiangnya tidak ada, bangunannya roboh, maka batal Ibu. Atau Allah tidak lengkap, cuman usolli fardul maghrib gitu aja, itu juga tidak sah Ibu. Karena kalimat-kalimat yang wajib diniatkan dalam hati, pertama kalimat usolli, saya hendak sholat. Yang kedua nama sholatnya maghrib kah, subuh kah, atau mungkin isya kah gitu ya, makanya disebutkan usolli fardhu subhi gitu. Satu kalimat usolli, yang kedua nama sholatnya, dan yang ketiga ini kita imam apa makmum begitu. Kalau kita posisinya jadi makmum, wajib di dalam hati kita ada kata-kata jadi makmum atau makmuman gitu Ibu. Nah terus lillahi ta'ala, karena Allah, yang lain-lainnya itu tidak wajib. Lah kalau tidak sempurna Ibu, maka tidak sah juga. Makanya ketika kita Allahu Akbar, andikan kita nggak bisa panjang ya pakai yang pendek aja nggak apa-apa. Allah dalam hatinya usolli fardul maghribi ya makmuman lillahi ta'ala, sudah cukup. Kalau mau panjang lagi Allah hatinya usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbil lagi, berarti panjang banget kalau itu. Nah kalau pengen simple, tapi maaf bukan berarti panjang kemudian dipotong, tidak ada bedanya Ibu. Ketika dipotongnya tentunya menghilangkan kesunahan. Sunnah kan juga pahala gitu. Nanti kalau kita cuma bahasnya pengen simple apa pengen panjang, ya simple aja ya, tetapi ada efeknya kan. Kalau yang panjang ya pahala sunnahnya dapat semua, kalau pendek berarti cuma yang wajib-wajibnya doang, yang sunnahnya nggak ke bawah. Oh iya iya, ibu-ibu yang panjang, makanya banyak latihan Pak Ustadz, Ibu Bu Haji ya. Jadi
ketika rukunnya itu ada yang ketinggalan Bu, itu ya tidak sah Bu Haji. Ya makanya memang butuh latihan Bu Haji. Ya anak-anak kita nih dilatih. Jadi oh ternyata sholat itu tidak sembarangan, memang ada tata caranya gitu. Dan ini dari Rasulullah. Kita hanya sebagai kepanjangan lisannya saja dari hadis, kemudian dikaji oleh ulama melalui ijtihadnya. Gimana Bu Haji begitu? Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Haji. Baik, ada lagi? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Baik Bu. Bagaimana hukumnya jika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha diimami oleh seorang perempuan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Idul Fitri, Idul Adha Diimami oleh seorang perempuan. oh gitu. Tapi jamaknya perempuan ibu-ibu ya? Jamaahnya perempuan. Iya, boleh-boleh saja Ibu. Jadi berjamaah tadi aturannya kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau imamnya perempuan, makmumnya nggak boleh laki-laki Ibu. Jadi makmumnya harus perempuan juga. Jadi kalau di situ laki-laki barat kata nggak ada, atau mungkin kaum ibu-ibu mau bikin jamaah sendiri, silakan, nggak apa-apa. Tapi ketika imamnya memang perempuan, makmumnya wajib perempuan semua Ibu. Ketika ada laki-laki di situ jadi makmum, ya dianya yang nggak sah gitu Ibu, laki-lakinya ini yang nggak sah gitu. Ya gitu ya Bu ya. Baik, jadi sah-sah saja Ibu. Ya. Ada lagi Bapak-bapak atau cukup? Ya. Tadi ibu-ibu barangkali dari bapak-bapak, kalau enggak ya kita cukupkan atau sudah paham semua? Cukup ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermujalasah di dalam taklim di Masjid Al-Murtado. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji bersama, kita pelajari bersama, bisa diamalkan bersama-sama menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan insya Allah bulan depan ketika jadwal saya lagi kajian fikih Bapak Ibu, kita akan di samping sedikit meneruskan sholat jamaah, kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Ini biasanya masih ya ada orang yang belum paham, baik mulai caranya, jaraknya. Kan Bapak Ibu kadang-kadang pergi nih kondangan dari Jakarta mau kondangan ke Pemalang gitu ya. Nah, ini jamak qasharnya kayak apa begitu. Nah, atau mungkin ziarah dari Jakarta ke Banten dan sebagainya, atau ziarah Wali Songo ke Jawa Timur, Madura, itu biasanya begitu. Insya Allah bulan depan pas kajian fikih kita, insya Allah kita sedikit meneruskan sholat jamaah dan kita lanjut pada pembahasan jamak dan qashar. Dan ini insya Allah penting untuk kita semuanya. Jangan sampai kita tanpa udzur tapi qadha begitu ya. Karena Allah ngasih solusi-solusi tertentu di dalam aturan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tawasul, kita hadiah Fatihah kepada para wakifin Masjid Al-Murtado, Bapak Haji Marhasan dan Pak Haji-Haji yang lain sebagai pewakaf yang sudah berjuang masjid ini menjadi masjid yang megah, yang syiar, kita bisa menikmati bersama. Dan kaum muslimin muslimat siapa saja yang memperjuangkan, memakmurkan masjid ini, semoga beliau-beliau di alam barzahnya senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga sebagai penerusnya bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa la hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in, khususan muassisi hadal masjid wa jami'il muslimin wal muslimat minal marhumin wal marhumat yang berjasa untuk masjid ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim wa'fu anna ya rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bi karamatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li umrina barik lana li majlisina barik lana li auladina wa li dzurriyyatina wa li talamidina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan maksuma da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin qabul wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.